Hai guys, udah lama ketemu nih. Sekarang udah tahun 2023. Sebelumnya gue ucapin selamat tahun baru. Di beberapa video yang akan datang, gue akan didampingin oleh rekanan gue. Namanya Andri. Bang Andri ini spesialis investment. Silakan Bang. Halo semua, selamat tahun baru sebelumnya saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Andri Goklas. Saya saat ini bekerja di perusahaan memegang spesialis investasi. Begitu aja mungkin Bro Erik perkenalan ya. Jadi, supaya nggak kelamaan mengenai perkenalan, gue langsung mau ngasih pertanyaan nih ke Bang Andri. Pertanyaannya ringan-ringan aja, supaya teman-teman yang nonton nggak langsung pusing. Oke. Jadi gini nih bro, tadi bang sama bro sama aja lah ya. Nah ceritanya, orang-orang yang mau investasi itu kan biasanya mencari informasi di koran Iya. online, terus Iya. ada dari YouTube, atau yang udah trading saham, itu cari infonya dari broker sahamnya kan. Iya. Tapi biasanya informasi yang mereka dapetin itu bisa dibilang ada delaynya dibandingkan dengan investor yang udah profesional. Iya. Sebenarnya apa sih bedanya yang investor profesional ini punya dibandingkan mereka? Ya. Sebenarnya kan informasi itu udah diatur di POJK juga ya. Ada di POJK, udah diatur di undang-undang, juga udah diatur tentang fakta, informasi fakta material. Nah, sekarang kalau anak-anak milenial sekarang lebih cenderung menerima informasi itu langsung melewati Telegram atau WhatsApp group. Itu delaynya hampir bisa dibilang tidak ada delay. Karena dari satu grup ke grup yang lain langsung cepat mengalir ya. Dan saat ini beberapa media sosial juga mereka lebih maju dan lebih cepat memberikan informasi supaya tidak lebih ketinggalan. Nah, informasi-informasi inilah yang bisa diambil oleh anak-anak milenial. Dan informasi ini biasanya diambil dari beberapa medsos, dari WhatsApp, dari Telegram, dari YouTube. Nah, itu informasi-informasi yang digali untuk mendapatkan keterangan tentang keadaan ekonomi, keadaan keuangan sekarang. Seperti itu, Bro Erik. Tapi kalau sumbernya dari sejenis sosmed dan media chat ya, itu berarti bukan sumber utama dong ya? Ya, bisa jadi bukan sumber utama, tapi kan kita sekarang masyarakat Indonesia udah lebih bijak menerima informasi saat ini. Nah, kalau mau kita mencari sumber utama kan kadang kan informasi itu didapat, kita harus melakukan pembayaran. Seperti media-media yang sekarang, terutama aplikasi-aplikasi kan berbayar. Kadang kan orang Indonesia itu tidak mau melakukan yang berbayar, Jadi maunya yang gratis. gratis saja. Itu sih kualitasnya kualitas gratis dong ya. Iya, ya kalau kualitas gratis ya emang kita harus maklumin lah. Harus maklumin ya, delay paling lama ya sekitar 1 menit atau 2 menit. Terus investor yang udah pro itu informasinya kan pasti beda tuh sama orang kebanyakan. Beda, pasti beda. Kalau investor yang sudah pro biasanya mereka mempunyai aplikasi-aplikasi tertentu untuk mengambil informasi tersebut gitu. Seperti itu. Nah gitu guys, jadi kalau lo mau investasi lo itu up to date, lo perlu langganan yang berbayar. Tapi nggak semua yang berbayar itu bagus loh. Ya. Ada karena kebanyakan yang jual sinyal ya. Ya. Yang jual sinyal itu dia kaya bukan karena hasil tradingnya, tapi karena hasil jualan sinyal. Dia hanya tambah kaya, lu langganan terus. Malah mungkin boncos. Lu mau nuntut, dia bilang dia udah disclaimer bahwa semua sinyalnya dia itu resiko ditanggung sendiri sama yang open posisi kan. Ya. Kira-kira jadi kalau disimpulin tuh, investor yang profesional berani membayar subscription atau langganan premium
asalkan informasinya itu terbaru, nggak ada bumbu-bumbu yang memprovokasi kayak yang biasa di media nih. Iya. Terus juga selain informasinya lengkap, rekomendasinya juga bagus. Iya, biasanya kalau ya investor yang sudah profesional itu sama kayak perusahaan yang sudah berkembang. Dia akan berani mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan informasi yang tidak delay. Informasi yang up to date, informasi yang dapat dipercaya dan tidak hoax. Kebanyakan seperti sekarang kan perusahaan-perusahaan MI atau perusahaan-perusahaan sekelas pemerintah itu kan mereka berani membayar untuk informasi yang didapat supaya up to date. Seperti aplikasi ya, seperti kalau kita biasanya kan Bloomberg. Nah, aplikasi Bloomberg kan tidak delay itu, tapi harganya cukup premium, mahal. Sekelas individu ya mungkin sekelas kayak para konglomerat yang bisa memiliki seperti itu. Ya karena setahu gue, kalaupun si individu ini mau beli, sanggup bayar, belum tentu Bloomberg-nya mau kan. Iya. Karena dia cek dulu background calon kliennya. Kliennya. Kira-kira pembayarannya ke depan gimana. Bukan cuma one time dilangganan setahun, habis itu mandek, sayang kan. Iya. Ada satu yang namanya belajar. Nah, investasi yang bagus itu memang selalu investasi leher ke atas. Dan tujuan itu bukan cuma supaya pintar, tapi supaya menjadi investor bijak. Bagaimana caranya menyimpulkan suatu informasi yang didapetin. Apakah itu sebenarnya hoax atau enggak, termasuk itu mau dijadiin keputusan untuk invest, hold, atau exit kan? Ya, benar sekali Bro Erik. Oke. Satu lagi nih bro. Melihat yang namanya berita inflasi. Sejauh mana sebenarnya inflasi itu mempengaruhi investasi kita? Ya, inflasi itu kan salah satu indikator ekonomi makro kita kan. Tunggu hold dulu bro. Itu kita jawab di video yang berikutnya aja ya. Oke guys, sabar. Siap. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Subscribe, like, komen, dan share ya. Sekaligus follow Instagramnya Erik Marisa dan Hindia Gold. Bye.